Kalau gue perhatiin, dunia foto dan video udah mulai banyak update seru lagi. Dan sebagai pecinta kamera, kalian tidak boleh ketinggalan. Sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen kasih tahu dulu kalau lomba foto bulan Ramadan itu bakal kita umumkan besok. Gue akan kejar biar bisa tayang besok, karena sebenarnya kita belum syuting juga sekarang. Dan memang banyak banget foto-fotonya yang harus kita kurasi. Banyak banget yang cakep-cakep di bulan Ramadan kemarin. So ya, tolong kasih waktu dan pantau aja, semoga aja bisa tayang besok. Oke, sekarang kita masuk ke informasi yang pertama. Kita mulai dengan sebuah produk kamera yang membohongi calon pembelinya dengan menampilkan hasil-hasil yang tidak realistis. Ini adalah kamera telefoto untuk smartphone yang merupakan campaign Kickstarter dari perusahaan bernama Beaver Lab Technology. Jadi esensinya sebenarnya produknya ini adalah kamera yang independen, terpisah, tapi connect ke smartphone kita via wireless dan ada smartphone holdernya juga di kameranya. Jadi kelihatannya seolah-olah kameranya yang aksesoris dari smartphone kita gitu ya. Secara konsep dan apa yang didemokan jujur cukup menarik, tapi emang kayak terkesan too good to be true. Sampai akhirnya campaign ini dikulitin abis sama Petapixel, bahkan ditemukan kalau foto-foto contoh mereka itu berasal dari stok foto online kayak FreePic bahkan dan semacamnya gitu ya. Bahkan ketemu juga EXIF dari salah satu foto yang ditampilin di situ yang ternyata di-shoot pakai Canon 70D. Bahkan konsep asli produknya itu bener-bener sampah kalau menurut gua, dengan lensa telefix, fix focal length, dan fix fokus. Jadi separah kalian tidak bisa mengatur fokusnya gitu ya, fix fokus juga. Dan kualitas hasil yang sebenarnya ya ala kadarnya. Obviously ini jatuhnya kalau menurut gua ini masuk penipuan kali ya, dan sangat disayangkan karena kalau kita perhatiin campaignnya sendiri udah mendapatkan backers dengan total nilai sampai 460-an ribu US dollar. Yang pas gua konversiin aja 7 miliar cuy. Buat barang yang sedablek itu kalau gue liatnya gitu ya. Buat produk yang gue yakin sebenarnya nggak bakal kepake juga. Tapi mungkin ini jadi gambaran buat kita bisa lebih pintar atau lebih skeptis lagi menilai fungsi atau value dari sebuah produk. Kira-kira bakalan bener kepake atau enggak. Atau ya bakalan jadi sampah aja di gudang ujung-ujungnya. Karena nggak murah juga kalau kalian mau nge-back tuh sekitar $200 ya untuk sebuah kamera. Ya kalau hasilnya sesuai promo dia itu murah gitu, tapi untuk apa yang sebenarnya diberikan enggak banget deh. Lanjut, ini ada DJI yang akhirnya merilis power station dengan power pengecasan yang tinggi buat gear-gear produksi kita. Sebelumnya gue udah sempat bahas ini juga, tapi masih rumor waktu itu dan sekarang akhirnya beneran diluncurkan. Emang kalau rumornya berasal dari Igor Bogdanov gitu ya, dari Twitternya dia atau X-nya dia, itu sangat-sangat akurat. Walaupun dia jarang update, jadi ya belum ada rumor lagi ke depannya. Tapi ini namanya adalah DJI Power, di mana dia ada dua tipe. Yang gede itu adalah Power 1000 dan yang kecil adalah Power 500. Menarik karena industri ini sebenarnya udah rame. Udah ada contohnya itu pemain kuatnya ada EcoFlow dan salah satu andalan kita itu ada Blue Yeti. Apakah DJI bisa bersaing dengan mereka? Setahu gue di DJI ini optimisasi untuk fast charging ke kayak baterai drone mereka gitu ya, ke gear-gear mereka itu ada. Tapi apakah itu cukup untuk menjadi value pembeda dibandingkan market yang udah cukup crowded ini? Boleh kasih juga pendapat kalian di kolom komentar. Next, ini ada Atomos yang kayaknya udah agak lama sebenarnya gue nggak dengar mereka memberikan update. Tapi di sini update-nya menarik. Dari acara NAB kemarin, mereka meluncurkan Atomos Ninja Phone yang bisa bikin iPhone kalian bisa jadi ProRes external recorder dari kamera profesional. Ya simpelnya jadi kayak Atomos gitu ya. Ini seru sih, jadi kayak Axon juga konsepnya. Cuman karena ini adalah Atomos, brand yang udah jauh lebih settle kalau menurut gue dan udah diakui di dalam industri yang profesional, kita bisa expect implementasinya yang lebih profesional juga buat mereka yang beneran butuh. Tapi ya balik lagi, gue akan ingetin, ini emang lebih cocok buat user profesional yang emang butuh data codec profesional ProRes tadi itu direkam dari kamera kalian gitu. Secara eksternal masuk ya direkam ke handphone kalian.
Kalau kita itu dulu punya Atomos Ninja pun kita buat rekam UI doang pas lagi review kamera, dan sekarang nggak pernah kita pakai karena lebih gampang pakai Action Simo kita gitu ya. Apalagi kalau kita pakai Atomos dulu, bahkan sebenarnya ngerekam UI-nya itu jadinya ProRes. Dia bisa ngerekam ke H265, tapi gue harus beli subscription. Bukan subscription sih, beli license tambahan untuk mengaktifkan ke H265-nya gitu. Jadi ya untuk kebutuhan kita yang cuma ngerekam UI doang, ya nggak butuh juga gitu. Makanya sekarang kita pakai Action. Selanjutnya ada TT Artisan yang baru aja rilis lensa low budget buat user kamera APS-C dengan spesifikasi 56mm f1.8 di harga yang sangat terjangkau. Serunya dari peluncuran global, lensanya sendiri langsung tersedia di Indonesia yang gue sangat appreciate banget karena begitu kita keracunan, kita bisa langsung beli gitu ya. Barangnya udah tersedia, kalian bisa lihat di e-commerce. Gue juga suka banget karena kita by the way, udah bahas lensanya juga di sini. Kalau kalian kepo buat tahu kualitas menyeluruhnya dan mungkin ya buat meyakinkan kalian pengen beli atau enggak, kalian bisa cek video review kita. Lanjut lagi, ini juga masih dari soal lensa, masih soal lensa, tapi dari fotorumors.com di mana dia memberikan ada bocoran lensa baru lagi. Lensa autofocus baru lagi buat jajaran APS-C, tapi kali ini dari Seven Artisans. Kalau yang tadi TT Artisan, ini dari Seven Artisans. Tapi yang ini berada di focal yang berbeda. Dia bermain di 27mm f2.8. Yang setahu gua, TT Artisannya kayaknya udah ada deh untuk angka tersebut gitu ya. Kalian boleh cek di e-commerce, tapi kita belum review. Tapi setahu gua TT Artisannya udah ada. Tapi ini menarik karena akan makin rame lagi pemainnya. Sekarang Seven Artisans pun ikut main. Modelnya unik kalau ngelihat dari bocoran di artikelnya ini. Dia menurut gue cukup appealing dan ya mungkin bakal worth it buat kita tunggu. Dan kalau di bocorannya ini katanya dia bakal launching di tanggal 25 April nanti. Udah deket, kita tinggal tunggu aja. Mari kita lihat, kira-kira bakal jadi lensa budget yang merusak pasar lagi atau enggak. Terakhir, buat yang mau beli kamera APS-C, mungkin coba untuk ditunggu dulu. Karena Fujifilm udah memberikan teaser acara X Summit di Sydney tanggal 16 Mei nanti. Gitu ya. Jadi nggak nyampe sebulan lagi buat kalian nunggu kalau emang kalian belum urgent buat beli kamera. Biasanya di X Summit ini ada kamera baru yang bakal diluncurkan dan mungkin ini bisa jadi opsi yang racun. Atau ekspektasi gue paling nggak semoga aja ini bisa mendorong harga kamera-kamera yang udah eksis sekarang itu jadi lebih terjangkau lagi. Jadi win-win solution gitu. Tapi ya kalau kalian belum urgent aja gitu ya, menurut gue tunggu dulu. Tapi ya kalau kalian udah urgent banget, ya gue tidak bisa menyetop kalian juga. Apalagi kalau butuh buat job. Tapi ya paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Shutter News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin menarik buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera Daska. Dan jangan lupa untuk berkarya.